Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kita akan belajar persamaan trigonometri dasar bagian 2, yang mana bagian satunya itu telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Oke, kita ingat kembali materi pada pertemuan sebelumnya. Ini ada beberapa rumus untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri. Kalian bisa baca kembali. Ini ada di LKS ataupun dari sumber internet lainnya. Oke, kita lanjut untuk contoh soal. Nah, di sini ada beberapa bentuk soal yang berbeda dari sebelumnya. Kita lihat contoh yang pertama. Jadi tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut. Ke-1, sin 3x sama dengan sin 3/4 phi dengan x antara 0 dan phi. Kemudian cos 4x sama dengan cos 48 derajat dengan x antara 0 dan 270 derajat. Kemudian nomor 3, sin x dikurangi setengah 1/6 phi sama dengan sin 1/3 phi dengan x antara 0 dan 2 phi. Dan yang terakhir, tan 2x tambah 1/3 phi sama dengan tan 1/4 phi dengan x antara 0 dan 2 phi. Oke, kita lihat untuk penyelesaian nomor 1. Sin 3x sama dengan sin 3/4 phi dengan x antara 0 dan phi. Kita masih menggunakan rumus yang sin x sama dengan sin alfa dengan x sama dengan alfa tambah k dikali 2 phi, atau x sama dengan phi dikurangi alfa tambah k dikali 2 phi. Nah, di sini di soal itu sin 3x, sedangkan di rumus adalah sin x, sehingga x sama dengan, maka jika sin 3x maka nanti rumusnya jadi 3x sama dengan, ya. Jadi x nya kita ubah jadi 3x, alfanya kita ubah jadi 3/4 phi. Kita lihat untuk penyelesaiannya. Nah, kayak gini ya. Jadi di sini sin 3x sama dengan sin 3/4 phi, kemudian 3x sama dengan 3/4 tambah k dikali 2 phi. Nah, untuk mempermudah, sebenarnya ini sih bisa kalau misalkan kalian tidak menyederhanakan, tetapi kalau tidak disederhanakan nanti bakalan ribet lagi di pas kesimpulan, karena kita akan menentukan himpunan dari penyelesaian ini, yaitu nilai dari x itu sendiri, ya, nilai dari x, bukan nilai dari 3x. Maka dari itu kita ubah yang 3x menjadi x. Bagaimana caranya? Jadi kita bagi kedua ruas dengan 3, ya, karena 3x. Kalau misalkan 4, 5 dan seterusnya, maka kita sesuaikan dibagi berapa supaya jadi x kayak gitu, ya, sehingga diperoleh x sama dengan 1/4 phi tambah k dikali 2/3 phi. Oke, kita substitusikan k nya sama dengan 0, maka x sama dengan 1/4 phi, k sama dengan 1, maka x 11/12 phi. Kemudian k nya 2 sehingga diperoleh x nya 19/12 phi. Ini yang terakhir tidak memenuhi karena batasnya itu sampai phi, yang mana phi itu adalah sama dengan 1 phi atau 12/12 phi. Nah, 19 berarti lebih dari 1 sehingga tidak memenuhi, kayak gitu. Kita lihat untuk rumus yang kedua, 3x sama dengan, kita substitusikan lagi, phi dikurangi alfa, alfanya 3/4 phi tambah k dikali 2 phi. Kemudian kita operasikan yang kedua, angka yang ada dalam kurung, phi dikurangi 3/4 phi itu sama dengan 1/4 phi. Kemudian kita bagi lagi kedua ruas dengan 3 sehingga diperoleh x sama dengan 1/12 phi tambah k dikali 2/3 phi. Kita ambil k sama dengan 0, maka x nya diperoleh 1/12 phi. Kita ambil k sama dengan 1, maka x nya adalah 3/4 phi. Nah, ini masih memenuhi. Kemudian kita cari k nya sama dengan 2, maka x nya 17/12 pi. Ini jelas tidak memenuhi karena lebih dari 1, ya. Kita lihat aja di batasnya, ini sangat menentukan yang mana yang merupakan himpunan penyelesaian. Nah,
diingatkan kembali, kita dari mana sih nilai K ini? Nilai K ini adalah bilangan bulat, yang mana bilangan bulat itu ada bilangan bulat negatif, ada bilangan bulat positif. Nah, cara pengambilannya angkanya bebas ya. Jadi, tapi sebisa mungkin kita ambil paling X dengan nilai yang paling kecil ya. Jadi paling kecil maksud di sini adalah yang memenuhi. Tapi kalau misalkan ternyata tidak memenuhi, dari awalnya tidak memenuhi, kita coba lagi berikutnya sampai memenuhi, kemudian diakhiri dengan tidak memenuhi lagi, kayak gitu. Nah, ini yang memenuhinya ada 4. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1/12 pi, 1/4 pi, 3/4 pi, dan 11/12 pi. Untuk himpunan penyelesaian dibiasakan untuk diurutkan dari yang terkecil. Next, nomor 2, ini kita menggunakan cara yang sama tetapi dengan rumus yang berbeda. Nah, ini rumusnya ya. Ini udah dipelajari dari pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjut. Nah, di sini berarti 4x sama dengan 48 derajat tambah k dikali 360 derajat. Ini berarti kita kedua ruas kita bagi 4 ya. Nah, diperoleh x sama dengan 12 derajat tambah k dikali 90 derajat. Nah, kita ambil K0, K1, K-nya 2, dan K-nya 3. Ternyata di K sama dengan 3 ini sudah tidak memenuhi, karena batasnya adalah 0 sampai 270. Kita lanjut menggunakan rumus yang kedua, X sama dengan min alfa tambah K dikali 360 dengan alfa adalah min 48 derajat. Kemudian kita sederhanakan kedua ruas dibagi 4. Kemudian kita ambil, nah di sini lihat. Untuk K sama dengan 0, ternyata nilai X-nya itu adalah negatif 12. Ini tidak memenuhi. Tetapi ternyata berikutnya ketika K sama dengan 1, 2, dan 3 itu memenuhi. Ya, jadi ketika K sama dengan 0 tidak memenuhi, kalian jangan berhenti sampai sana. Cobain lagi sampai ke K itu memenuhi. Jadi gini, intinya X-nya itu kan berbatas antara 0 dan 270. Nah, pergerakan X itu dari kiri ke kanan nilainya di garis bilangan ya. Nah, min 12 itu kan ada sebelah kiri dari 0. Kemudian sampai ke batas maksimum yaitu 270, maka 348 tidak memenuhi. Kayak gitu. Ya. Maka yang memenuhi ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Himpunan penyelesaiannya 12 derajat, 78 derajat, 102 derajat, 168 derajat, 192 derajat, dan 258 derajat. Oke, next, nomor 3. Ini dengan bentuk soal yang berbeda lagi ya dengan yang tadi. Dengan sin X dikurangi 1/6 pi sama dengan sin 1/3 pi. Dengan X antara 0 dan 2 pi. Oke, kita gunakan rumus yang ini ya. Nah, untuk penyelesaiannya kita tetap menggunakan, jadi sin X min 1/6 pi sama dengan sin 1/3 pi. Dengan yang dalam kurung itu kita simpan di posisi X, dan 1/3 itu 1/3 pi kita disimpan di posisi alfa. Nah, kemudian kita tetap harus mengubah menjadi jadi X sama dengan ya, sehingga negatif 1/6 pi-nya kita operasikan ke sebelah kanan ya. Jadi kita operasikan sehingga diperoleh X sama dengan 1/2 pi tambah K dikali 2 pi. 1/2 ini dari mana? Ternyata 1/2 itu sama dengan 1/3 pi tambah 1/6 pi. Kita ambil K sama dengan 0, X-nya 1/2 pi. Kita ambil K sama dengan 1, ternyata X-nya 5/2 pi. Ini tidak memenuhi. Kemudian untuk rumus yang kedua juga menggunakan cara yang sama ya. Sehingga K-nya 0, X-nya 5/6 pi, dan K-nya 1, 17/6 pi. Ini tidak memenuhi. Yang memenuhi ini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1/2 pi dan 5/6 pi. Oke, lalu bagaimana penyelesaian nomor 4? Ayo diskusikan. Jadi kita diskusi lagi ya di forum yang telah disediakan.
jangan lupa kalian untuk aktif berpendapat. Jadi kalau misalkan ada yang tidak dimengerti atau mungkin kurang paham atau mungkin ada masukan dengan cara yang lebih mudah dimengerti, itu dipersilahkan ya. Oke, kita diskusi ya untuk nomor 4. Oke, sekian pembahasan hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya dikerjakan.